Nah, saat kita putar-putar kayak gini, ini kan kelihatan ya, di sini agak sedikit kasar masih ya. Nah, cukup kayak gini aja. Ada masih sedikit-sedikit kasar, ini kan kelihatan ya tepung. Nah, ini kelihatan kayak ada kasar ya. Kalau tepung lembut itu beda ya kelihatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Martabak Sintop, channel seputar pembahasan tentang martabak manis dan martabak telur. Nah, ini di depan kita ini sudah ada beberapa bahan, terus ada peralatan juga ya teman-teman. Nah, kesempatan kali ini saya ingin membagikan untuk teman-teman yang memulai jualan, khususnya untuk yang sudah mulai jualan ya. Kalaupun untuk yang baru mau belajar ya ini lebih bagus. Jadi kayak gini, adonan martabak manis khususnya untuk teman-teman yang pemula baru memulai jualan ini biasanya nggak bisa stabil. Terkadang bagus, kadang jelek, kadang buruk. Pokoknya setiap harinya ini berubah-ubah. Hari ini bagus, besok enggak. Hari ini bagus, besok enggak. Karena ya dulu saya pernah mengalaminya. Nah, jadi saya bisa berbagi ini ya karena pengalaman ya teman-teman. Oke ya, ini sesuai dari pengalaman saya. Terus gimana cara mengatasinya? Ini juga upaya dari pengalaman saya yang pernah saya lakukan. Nah, untuk yang pertama, kenapa sih martabak itu kok adonannya selalu berubah-ubah? Nah, penyebabnya ini ya. Yang pertama ini, yang utama itu penggunaan tepung. Nah, jadi kayak gini, bagus atau tidaknya tepung ini nanti menentukan adonan yang kita bikin ya. Nah, untuk mengetahui tepung yang masih bagus apa enggaknya, ini gimana ya? Nah, gini, tepung yang masih bagus itu kalau misalnya kita buka, ini saya buka ya. Saya buka, sobek dulu. Ini contoh untuk yang tepung per kilo ya teman-teman. Kalaupun karungan biasanya sama juga. Nah, teman-teman cium. Kalau baunya ini masih segar, ciri khas dari tepung ini sendiri, ini masih bagus. Nah, ini masih segar. Jadi intinya tepung yang kita gunakan supaya setelah adonan kita selalu stabil itu kita gunakan tepung yang masih segar ya, yang masih bagus. Nah, itu untuk tepung ya. Nah, terus yang kedua, penyebab yang kedua ini biasanya karena air ya. Karena air. Kalau saya biasa menggunakan air sumur, ini pun sumur yang segar ya, yang bening. Nah, di sisi lain, setiap saya melakukan penakaran air ini, saya menggunakan timbangan ya, entah itu timbangan atau takaran apapun. Kalau saran saya gunakan air ini yang pas, jangan cuman kira-kira. Nah, kenapa selalu menggunakan timbangan ini? Saya selalu menggunakan timbangan agar takaran resep yang kita gunakan itu selalu pas dan hasilnya selalu bagus untuk nanti untuk martabaknya ya. Nah, itu yang kedua mengenai air. Terus yang ketiga ini tentang gula ya. Ini tentang gula. Jadi adonan yang stabil atau enggak itu tergantung dari gula ya. Maksud saya tergantung dari gula itu. Jadi bikin adonan jangan sampai teman-teman nggak bisa tidak menggunakan gula ya. Karena gula putih ini merupakan bahan terpenting ya untuk pembuatan adonan. Selain air sama tepung, ini wajib gula ya. Karena kayak gini, sebelum kita memasak, kalau kita menggunakan gula di adonan, gula ini berfungsi untuk sebagai pengembang alami ya. Jadi untuk pengembang ini ya, yang kayak gini, pokoknya baking soda atau soda kue, ini nanti gula berfungsi untuk membantu soda kue ini mengembang.
jadi ngembangnya adonan itu lebih maksimal. Nah itu pokoknya selalu gunakan gula dalam adonan ya, jangan sampai ditinggalin. Nah ditambah lagi ini, kalau untuk bahan-bahan yang lain kayak misalnya pembuatan adonan mau ditambahin ini pengembang atau garam ataupun vanili, itu sebenarnya nggak berpengaruh terhadap kestabilan adonan. Sekali lagi ya teman-teman ingat, kalau bahan-bahan yang selain air, tepung, gula itu nggak berpengaruh terhadap kestabilan dari adonan. Oh iya, ini tadi saya lupa ya. Nah ini kebiasaan saya, kita selalu menggunakan rebusan dari daun pandan ya. Nah ini untuk mengurangi penggunaan bahan yang pertama kayak vanili, karena daun pandan ini selain ada aroma harum-harumnya, ini juga berfungsi untuk mengurangi atau menghilangkan bau amis dari telur ya teman-teman. Nah ini tadi sudah kita rebus, tapi nggak seluruhnya ya, ini bisa sebagian atau seperempat dari air yang kita gunakan itu ya. Nah daripada saya ngomong panjang lebar tanpa pembuktian gimana cara bikin adonannya, kita langsung bikin aja ya teman-teman. Nah untuk kali ini kita nggak langsung ikut sertakan saat memasaknya ya, kita hanya sampai pembuatan adonan, karena ya sudah ada sih, kalau banyak sih enggak, tapi ada video-video kita yang waktu memasak ya. Oke, ini saya sisihkan dulu. Oh ya, ini sekali lagi, tadi air sudah saya timbang nih teman-teman. Kita akan membuat adonan 2 kg, ini untuk kita jualan ya. Kita membuat adonan 2 kg, airnya tadi ini sudah saya timbang ya, kita bisa ulangi lagi nggak apa-apa lah. Oke, kita timbang dulu ya. Nah itu tadi yang saya bilang, untuk mencegah serta mengatasi supaya adonan kita itu gimana caranya supaya selalu stabil ya. Salah satunya ini, selalu gunakan takaran ya ataupun timbangan. Jangan hanya main feeling. Ini khusus untuk yang pemula loh ya, bukan yang sudah pro. Oke, kita timbang 1 liter dulu ya, karena ini gayungnya nggak cukup untuk 2 liter. Waduh, kelebihan. Saya kurang dulu. Nah ini pas 1000,7. Oke, ini agak saya sisihkan dulu. Kita ambil wadahnya untuk ngadon. Kita ngadon 2 kg tepung ya, jadi air yang kita gunakan 2 liter. Nah itulah resep kita ya. Oke, kita timbang yang satunya juga. Kita ambil air yang dari rebusan daun pandan tadi ya. Nah ini airnya ya, kita masukin, kita timbang. Oke, tinggal dikit lagi. Nah udah cukup, udah ya, kita pindahin ke sini. Nah ini untuk airnya. Setelah kita masukin air, selanjutnya saya masukin garam ya. Garam kita gunakan untuk 1 kilo ini ya. Per 1 kg tepung kita menggunakan 1 takaran ini sama saja 1 sendok teh ya. Jadi kita menggunakan 2. Oke, garamnya sudah. Selanjutnya kita masukin gula. Nah untuk gula, ini gula sisa kemarin saya ngaduk tambahan, ini setengah kilogram ya, nggak perlu kita timbang karena ini sudah setengah kilo. Kita langsung masukin gulanya ya, kita masukin. Ini juga gula satunya setengah kilo juga. Kalau untuk pemakaian gula kita menggunakan gula setengah kilo per 1 kg tepung ya. Jadi teman-teman catat, diingat, untuk resep tepung kita menggunakan 1 kilo. Ini resepnya berdasarkan tepung ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan tepung 1 kilo,
gulanya kita menggunakan setengah kilo ya, air kita menggunakan 1 liter. Terus untuk garam kita menggunakan 1 sendok teh. Kalau untuk vanili kita nggak menggunakan karena saya lebih suka menggunakan daun pandan. Oke teman-teman, ini langsung kita larutkan ya. Untuk speed ini ya nggak apa-apa kalau cuma sekedar untuk larutan gula yang terkencang, nggak apa-apa ya, tertinggi speednya. Oke ya, udah cukup. Ini sudah cukup larut. Kalaupun nggak larut semua nggak apa-apa ya, tinggal sedikit ya, karena gula kalau didiamkan di adonan ataupun di air kan larut sendiri. Oke ya, kalau sudah kayak gini, nah ini kita langsung masukin tepung ya. Oh ya, kalau untuk pengembang ya, pengembang soda kue atau baking powder saat pembikinan adonan, saat pembuatan adonan ini nggak kita sertakan ya teman-teman. Nanti kita masukin sebelum kita masak ya. Untuk telurnya juga kita masukin sebelum masak. Oke, kita langsung masukin gula ya, kita masukin tepung. Nah, tepung 1 kilo yang sudah kita buka tadi langsung kita masukkan semua. Kita ngadon 2 kilo, kita masukin 1 kilo dulu. Oke ya, kita menggunakan mixer ya untuk ngadonnya. Untuk speed gunakan speed 1 ya teman-teman, gunakan speed 1 ini aja ya, cukup speed 1 aja. Ini nggak lama ngadonnya sebenarnya. Oke, kalau sudah kayak gini agak sedikit larut, kita buka tepung yang satunya ini ya, kita buka dulu. Nah, setelah kita buka kayak gini, untuk mengetahui tepungnya masih bagus, masih seger apa enggak, pertama dibuka langsung teman-teman cium. Ini baunya seger nih, harumnya ya. Ini aroma seger. Ini berarti tepungnya masih bagus, masih fresh ya. Oke, langsung kita masukin semua. Nah, kalau teman-teman nontonnya nggak di skip tanpa dilewati, insya Allah setelah nonton video ini terus bikin adonan, insya Allah bisa ya jadi. Nah oke ya, kita langsung ini hidupin mixernya, gunakan speed 1 ya, jangan lupa. Cara ngadonnya kalau kita menggunakan mixer kayak gini ya, ini cukup diputer-puter. Nah ini untuk yang bagian bawah, bagian pinggir. Untuk yang bagian pinggir ini kita matikan mixernya dulu ya, supaya yang pinggir ini biar tercampur dulu. Oke, gini kita hidupin lagi ya. Sebenarnya bikin adonannya nggak lama ini. Saat kita mulai dari ngidupin mixer paling nggak nyampe 10 menit ini teman-teman. Nah pas waktu ngadon kayak gini, misalnya teman-teman mikir kok ini kental banget, jangan dulu tambahin air ya, jangan dulu tambahin air. Kalau teman-teman menggunakan 1 liter, insya Allah ya nanti tetap bagus, asalkan nanti menggunakan 1 telur ya, untuk satu loyang. Karena penggunaan telur sama aja kayak kita nyampurin air, jadi otomatis tambah encer adonannya setelah kita campur telur. Untuk memakan telur nanti kita saat di tempat jualan ya, sebelum kita masak ya. Sambil kita putar-putar bagian pinggir ini supaya yang masih kering ini tercampur. Nah ini sedikit lagi hampir selesai ya teman-teman. Aduh, angkat lupa.
sambil ngocek angkat, kotor kemana-mana. Oke ya, nggak usah dihidupin lagi. Kalau misalnya ragu nanti terlalu lembut, nah ini sebentar lagi, tinggal sebentar lagi kita puterin lagi. Ini sudah lumayan lembut. Kalau untuk tekstur sudah jadi kalis apa enggaknya, ini bisa kita lihat kayak gini ya teman-teman ya. Nah di sini saat kita putar kayak gini, ini jelas apa enggak ya kalau di kamera? Coba saya tunjukin ya. Nah saat kita putar-putar kayak gini, ini kan kelihatan ya. Di sini agak sedikit kasar masih ya. Nah cukup kayak gini aja. Ada masih sedikit kasar, ini kan kelihatan ya tepung. Nah ini kelihatan kayak ada kasar ya. Kalau tepung lembut itu beda ya kelihatannya. Kalau yang kelihatan lembut itu kayak di pinggir ya, kayak di pinggir itu kelihatan lembut banget. Terus nambah keyakinan sudah jadi apa enggaknya ini ya. Kalau kebiasaan saya sambil saya angkat kayak gini, saya angkat kayak gini. Nah gini, oke, turunnya enggak terlalu kenceng ya. Kebiasaan saya ini untuk mengetahui sudah selesai apa belum, kalis apa enggak ya. Kalis untuk adonan dasar ini kan. Nah kayak gini ini udah cukup ya. Jadi nggak usah lama-lama, jangan sampai terlalu lembut. Oke teman-teman, ini sudah cukup. Oh iya, ini saya pindahkan ke sini dulu ya. Oke ya, saya masukin, kepindahin. Nah inilah wadah yang setiap hari saya gunakan. Kalau untuk takaran 2 kilo ini setengah. Jadi kalau kita menggunakan 4 kilo ini masih bisa. 4 kilo, 3 kilo. 3 kilo ini masih bisa. Jadi gunakanlah wadah-wadah yang masih bersih ya. Karena ini nanti akan berpengaruh terhadap adonan. Awet apa enggaknya adonan. Terus adonan cepat ngembang apa enggak tergantung juga dari wadah ya teman-teman. Oke. Saya kira sudah cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.